Tuhan memberkati kita, saudaraku. Firman Tuhan yang akan saya bagi kita semua terambil dari Markus 7 ayat 37. Markus 7 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saya ulang lagi, saudaraku. Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Puji Tuhan, saudaraku. Orang-orang yang mengikut Yesus, termasuk murid-muridnya, takjub kepadanya oleh dua mujizat yang baru saja dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah ketika seorang perempuan Yunani, Sirofenisia, itu datang kepada Yesus minta supaya anaknya disembuhkan dari sakit yang berkepanjangan disebabkan oleh setan yang merasukinya, yang selalu mengganggu anak perempuan daripada ibu ini. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus datang ke daerahnya, dia segera datang berlari dan memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Dia percaya Yesus bisa melakukannya, sehingga dia dengan sangat yakin bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus menguji imannya. Tuhan Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti kepada anjing. Roti yang seharusnya diberikan kepada anak-anak itu diberikan kepada anjing. Maksud Yesus adalah kedatanganku adalah untuk orang Israel. Pertama-tama sudah pasti yang utama itu adalah bangsa pilihan, yaitu orang Israel. Dan tidak layak memberikannya kepada anjing. Maksudnya kalau di zaman dulu itu di luar Israel itu bagi orang Israel itu orang kafir. Artinya ya, sehingga dikatakan ya tidak baik memberikannya kepada orang di luar Israel itu yang bisa disamakan ya bukan umat Tuhan. Mungkin agak keras di sini perkataannya ya, diberikan kepada anjing. Tapi iman dari ibu ini diuji oleh Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan dari sisa-sisa atau dari rema-rema yang jatuh dari meja anak-anak itu. Dan Tuhan mengatakan luar biasa. Iman ibu ini luar biasa. Dan dia mengatakan setan itu sudah keluar, katanya. Jadi ini menandakan kemahakuasaan Tuhan itu luar biasa ketika iman dari ibu ini menarik perhatian Tuhan, menarik kuasa Allah, dan Tuhan memutuskan untuk mengabulkan permintaannya. Ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk menyembuhkannya, seketika itu juga sekalipun anak perempuan itu tidak ada di sana, tidak ada di hadapan Yesus, tetapi tanda kemahakuasaan itu didemonstrasikan. Dan Yesus mengatakan setan itu sudah keluar. Dan benar ketika ibu ini pulang, anaknya sudah sembuh dan setan itu sudah keluar daripadanya. Itu yang pertama. Jadi tanpa Yesus tumpang tangan atau mengusirnya, menghardiknya, dengan pikiran Tuhan mengabulkan doa tadi, sehingga dia bertindak dan seketika kuasa Tuhan bekerja. Ya. Kemudian yang berikutnya ketika Yesus melanjutkan perjalanannya pergi ke arah Danau Galilea, dia menemukan orang yang tuli dan sekalian bisu. Ya, tuli dan bisu. Di sana dikatakan ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya, tuli dan gagap ya, gagap. Bicaranya tidak jelas. Dan Tuhan mengatakan, dia menengadah ke langit dan berkata, Efata, terbukalah. Dan seketika itu juga lidahnya terbuka, terlepas pengikat lidahnya, dan
telinganya juga terbuka. Jadi luar biasa saudaraku ya, ketika Tuhan mengatakan Efata, terlepas itu apa lidahnya itu, artinya dia bisa berbicara, dan kemudian anak itu juga bisa mendengar, dan orang-orang takjub. Kuasa Yesus itu luar biasa. Kuasa Yesus itu mengatasi apapun persoalan yang dihadapi oleh manusia, apakah itu sakit penyakit, apakah itu kelemahan fisik, apakah itu dikuasai roh jahat. Tuhan Yesus berkuasa atas semua itu. Dan seperti bacaan kita tadi ayat 37, saya ulangi, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka berkata bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Kehadiran Yesus itu membawa dampak yang baik. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang akan dihukum, orang yang terdakwa terhukum dan akan segera dihakimi, dia bela, ya diampuni, yaitu perempuan yang kedapatan berzina dan hendak dilempari oleh batu dengan orang-orang yang datang untuk menghukumnya, dan Yesus mengampuni. Nah, kemudian ketika orang banyak lapar, Yesus memberi mereka makan roti. Jadi bahkan dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia menjadikan segala sesuatunya baik. Dia menjadikan segala-galanya baik. Ya, teringat lagi kita ketika penciptaan, setiap hari setelah selesai dia melihat apa yang telah diperbuatnya, dan Alkitab berkata ia melihat semuanya baik. Dan Tuhan itu sangat luar biasa. Apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, semuanya baik. Puji Tuhan saudaraku, kita layak untuk menyembah Dia, sebab Dia layak untuk menerima pujian dan sembah kita. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudaraku, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.